Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Baik, pada video kali ini saya akan mereview materi pada pertemuan ketiga pada mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law. Di mana di sini pada pertemuan ketiga yaitu membahas latar belakang dan landasan undang-undang IT. Yang pertama, capaian pembelajaran. Memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber. Menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber. Dan menganalisis karakteristik khusus cyberisme. Kemudian apa itu hukum cyber atau cyber law? Hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lain yaitu hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, atau virtual world law, kemudian hukum mayantara. Cakupan luas, tidak hanya kejahatan, tapi juga e-komersi, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Ruang lingkup hukum cyber. Hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yang mencakup pada bagian A regulasi kegiatan digital, yaitu transaksi elektronik, kontrak digital, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik. Kemudian B, perlindungan hak, yaitu hak kekayaan intelektual digital, hak cipta software, musik, film digital, kemudian paten teknologi informasi, merek dagang domain website, perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, perlindungan konsumen digital. Kemudian pada bagian C, kejahatan digital, cybercrime, tindak pidana cyber, hacking, cracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, carding atau pencurian kartu kredit. Kemudian D, aspek teknis dan keamanan, yaitu standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi, digital forensik atau pembuktian digital. Kemudian E, etika dan tata kelola internet, regulasi konten internet, pengaturan nama domain, netralitas jaringan. Kemudian 3, pendekatan keamanan cyber, yaitu yang pertama aspek hukum atau regulasi, yang kedua aspek teknologi atau pengamanan sistem, dan yang ketiga aspek sosial budaya etika, yaitu kesadaran masyarakat. Mengapa disebut cyber? Cyber atau maya merupakan sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya itu membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analoginya, aliran listrik tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Kemudian masuk pada sejarah hukum cyber Indonesia, di mana pada era praregulasi pada tahun 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. Menurut Muhammad Budi Satria pada tahun 2021 dalam evolusi cyber law Indonesia, periode ini ditandai oleh teknologi terbatas, yaitu komputer mainframe hanya di institusi pemerintah dan perusahaan besar. Kemudian kasus perdana pada tahun 1983 yaitu manipulasi data keuangan di lembaga pemerintahan. Regulasi ad hoc menggunakan KUHP dengan interpretasi ekstensif. Kemudian kapasitas investigasi nol. Polisi tidak memiliki unit khusus teknologi. Kasus-kasus penting yaitu pada tahun 1985.
terdapat pemalsuan data gaji pegawai negeri via komputer. Kemudian pada tahun 1990 yaitu terjadi manipulasi sistem perbankan awal, yaitu bank pemerintah. Kemudian di tahun 1994, pelanggaran hak cipta software komersial pertama. Kemudian di era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai 2008, perkembangan infrastruktur digital pada laporan APJII atau yang disebut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa pada tahun 1998 internet komersial mulai berkembang pasca krisis ekonomi. Dan pada tahun 2000 pengguna internet mencapai 2 juta orang. Kemudian di tahun 2005 ledakan warnet atau warung internet di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2008, pengguna internet 25 juta, 10% populasi. Kemudian era Undang-Undang IT pada tahun 2008 sampai 2016, konsolidasi regulasi. Proses legislasi pada tahun 2008, catatan Paripurna DPR 21 April 2008. Menyusun Pansus DPR bersama pemerintah. Terjadi debat kritis yaitu pasal multitafsir pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Kemudian kebebasan berekspresi, kekhawatiran aktivitas dan akademisi. Kemudian implementasi 2 tahun sosialisasi nasional. Implementasi dan kontroversi. Data SafeNet pada tahun 2010 sampai 2015. Kasus 100 kasus pidana berdasarkan Undang-Undang IT. Dominasi 70% kasus terkait pasal 27 ayat 3. Pencemaran nama baik, kemudian peningkatan 300% kasus pada tahun 2013 sampai 2015. Kemudian era revisi Undang-Undang IT pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, yaitu penyempurnaan. Proses revisi 2016, laporan tim perumus revisi Undang-Undang IT Kominfo pada tahun 2016. Durasi 2 tahun pembahasan dari 2014 sampai 2016. Partisipasi 30 FGD dengan akademisi, praktisi, civil society. Kemudian perubahan substantif, restoratif justice untuk delik aduan, mediasi wajib sebelum proses hukum, kemudian pembatasan penahanan, klarifikasi pasal multitafsir, kemudian evaluasi pasca revisi penelitian Lembaga Kajian Hukum ITB pada tahun 2019. Positif penurunan 40% kasus pencemaran nama baik. Negatifnya implementasi mediasi belum optimal. Kemudian direkomendasikan capacity building aparat. Selanjutnya perkembangan kelembagaan. Struktur institusi penegak hukum cyber pada lembaga BSSN pada tahun 2020. Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN dibentuk pada tahun 2017 melalui Perpres nomor 53 tahun 2017. Mandat Koordinator Keamanan Cyber Nasional. Capaian sertifikasi 500 ahli keamanan cyber. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Evolusinya pada tahun 2003 Subdit Cybercrime 2010, Direktorat Cybercrime, dan 2020 penguatan kapasitas forensik digital. Selanjutnya, perkembangan regulasi komplementer. Kerangka hukum terkini pada tahun 2023. Peta regulasi Kemenkominfo 2023.
Undang-Undang Nomor 27 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Prosesnya 10 tahun pembahasan, kemudian Inovasi Data Protection Authority. Peraturan pemerintah pendukung. Yang pertama, Peraturan Nomor 71 2019 Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Rancangan Regulasi RUU Keamanan Cyber dan RUU Ekonomi Digital. Selanjutnya, rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyberspace. International Review of Criminal Policy UN Manual, di mana ada 6 prinsip dasar. Yang pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium. Kemudian yang kedua, rumusan ketentuan harus jelas. Kemudian yang ketiga, deskripsi perbuatan harus spesifik. Yang keempat, diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Yang kelima, hanya perbuatan dengan kesenjangan yang dipidana. Dan yang keenam, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Selanjutnya, timeline pengaturan undang-undang IT di Indonesia, di mana pada tahun 1999 Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36, 2002 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19, 2002 Undang-Undang TPPU Nomor 15, 2008 Undang-Undang IT Nomor 11, kemudian 2016 Revisi Undang-Undang IT Nomor 19. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk review materi pada pertemuan ketiga. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.